Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Kusmiati dari SMP Negeri 2 Tegalwaru, PGP Angkatan 5 Kabupaten Purwakarta. Hari ini akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama Ibu Arlin Nurmaliani, Guru Pendidikan Agama Islam. Mulai saja. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya, karena nanti Ibu akan melakukan observasi di kelas seperti itu. Sebelumnya saya mau tahu dulu kira-kira kelas mana yang nanti observasi nanti? Kelas 8A. Kelas 8A ya Bu ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin capai pada pelaksanaan nanti apa Bu? Yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menunjukkan macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid, juga sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, dan sholat sunnah yang bisa dikerjakan atau boleh dikerjakan munfarid, juga boleh dikerjakan secara berjamaah. Jadi materi pokoknya sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Kemudian nih, kira-kira area yang ingin Ibu kembangkan pada saat pembelajaran nanti apa itu? Area yang ingin dikembangkan pada pembelajaran kali ini khusus di kelas 8A, saya ingin mengembangkan kolaborasi antara peserta didik di kelas tersebut. Jadi saya ingin melihat adanya kerjasama yang baik di antara mereka, dan juga selain itu saya ingin melihat area yang ingin dicapainya yaitu keberanian untuk berbicara di depan teman-temannya, tentunya berbicara dengan sopan dan santun. Yang ingin Ibu kembangkan itu adalah kolaborasi atau kerjasama antar peserta didik, kemudian keberaniannya juga dalam berbicara dengan bahasa yang sopan seperti itu. Kemudian dalam mempresentasikan mungkin nanti jadi peserta didik itu atau siswa itu berani untuk mempresentasikan hasil pembelajarannya. Ya, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa nih Bu dalam pelaksanaannya nanti? Karena tadi yang saya tujukan atau tujuan yang ingin diharapkan area yang ingin dikembangkan yaitu tentang kolaborasi ya, dan tentang keaktifan siswa juga. Nah, jadi saya akan mengambil strategi jigsaw dalam pembelajaran ini, tentunya dengan metode discovery learning. Langkah-langkah yang akan saya laksanakan, yang pertama, karena ini discovery learning ya, tentu saja discovery itu kan mencari atau penemuan ya. Yang pertama saya akan menayangkan sebuah video ataupun PowerPoint yang bertujuan untuk memberikan stimulus kepada peserta didik sehingga mereka terangsang keingintahuannya tentang materi yang akan disampaikan. Setelah mengamati tayangan, saya juga akan mengajak para siswa untuk membaca. Dalam hal ini bertujuan untuk mengembangkan literasi mereka, membaca tentang materi ini. Dengan saya akan berikan bahan ajar dan juga referensi dari buku siswa yang ada di sekolah. Mereka dengan membaca akan mencari dan menemukan sendiri tentang materi yang akan disampaikan. Nah, setelah mereka menemukan, lalu mereka diajak untuk berdiskusi ya, tentang apa yang mereka temukan. Setelah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, maka mereka diajak untuk belajar menuangkan ke dalam tulisan, bertujuan untuk mengingatkan mereka atau bahan-bahan bagi mereka untuk nantinya dipresentasikan. Sebelum dipresentasikan, saya juga ingin mengajak para siswa lebih aktif lagi dengan mengaitkan metode discovery learning dengan strategi jigsaw. Artinya setiap kelompok yang sudah ada, kelompok yang sudah dibentuk, dan masing-masing kelompoknya mereka akan
diajak lagi untuk menentukan tim ahli dan akan dibentuk, artinya dalam kelompok tersebut akan diajak menjadi tim ahli dalam artian untuk membahas, mengupas tentang materi tersebut. Nah, si tim ahli ini nanti akan kembali ke kelompoknya, ke kelompok awalnya, dan mereka bertugas untuk menjelaskan, menginformasikan apa yang mereka pelajari tadi. Nah, setelah mereka pada paham di kelompok satu dan kelompok lain sudah mendapatkan informasi dari tim ahli, maka ya kelompok yang awal, tim ahli kembali lagi ke kelompok awal. Nah, si kelompok awal nanti akan mempresentasikan hasil tadi diskusi mereka gitu. Jadi dengan berkolaborasinya antara tim ahli dan kelompok awal, insya Allah tujuan awal yang saya ingin capai yaitu mereka mampu menunjukkan macam-macam sholat sunnah, baik itu yang munfarid ataupun berjamaah, itu akan mudah dicapai. Jadi tadi ada tim ahli yang bertugas membagikan informasi kepada rekan kelompok lainnya. Kemudian sebelum pelaksanaan presentasi kelompok dia sendiri tadi ya. Jadi membagi informasi kepada kelompok lain. Baik, tadi strategi yang akan Ibu gunakan itu Ibu mencoba mengaitkan ya strategi atau metode discovery learning dengan strategi Jigsaw. Wah, sepertinya sangat menarik sekali ini Bu. Baik Ibu, karena tadi di strateginya itu kan Ibu strategi Jigsaw dengan metode discovery learningnya Bu ya. Kira-kira apa saja nih yang Ibu butuhkan untuk mendukung pembelajaran nanti? Tentunya sarana-perasannya ya, sarana-prasarananya LCD proyektor, laptop, terus kertas karton ataupun kertas manila, spidol, gunting, dan alat kertas. Apakah itu semuanya sudah Ibu siapkan? Sudah siap. Baik Ibu, begitu matang sekali persiapan Ibu untuk pelaksanaan nanti. Yang telah Ibu rencanakan itu begitu matang dengan langkah-langkahnya, dengan bahan yang akan Ibu gunakan apa saja, dan Ibu sudah mempersiapkannya. Berarti Ibu sudah siap ya? Jadi langsung actionnya Ibu di kelas. Siap, langsung. Baik, action juga siap. Baik, kira-kira Ibu siap untuk di kelasnya hari apa Bu? Hari Minggu siap. Waduh, siap, matang sekali Ibu. Hari ini juga sudah siap, berarti sudah sangat matang. Hari ini juga Ibu sudah siap untuk melakukan observasi di kelas. Baik Ibu, nanti kita ketemu di kelas pada saat observasi. Terima kasih untuk percakapan hari ini, untuk percakapan dalam pra-observasi ini ya Bu ya. Yaitu pas pra-observasi ini kan sebuah percakapan sebelum kita melaksanakan observasi di kelas. Nanti setelah kita melaksanakan observasi di kelas, kita juga akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Tapi untuk pasca observasi kita bisa tentukan di lain hari juga bisa. Ibu siapnya kapan? Tinggal kita diskusikan kembali. Hari atau 2 hari setelahnya ya. Iya, boleh, siap. Baik, terima kasih Ibu kesempatannya. Kita langsung saja action. Mungkin nunggu jam pelajarannya ya Bu ya? Ya. Jam keberapa? Jam setelah istirahat. Ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan nanti dalam proses pembelajarannya berjalan sesuai dengan rencana ya Bu ya. Tidak ada kendala. Ya. Terima kasih. Sekian percakapan pra-observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, tambah yuk masih belajar. Nah, tujuan kita mengikuti pembelajaran ini yaitu menunjukkan supaya kita semua dapat menunjukkan macam-macam sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, juga macam-macam sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid.
kelompok berjamaah. Satu lagi ini kelompok berjamaah atau munfarid. Oke, silakan dibaca bahan ajar, terus dibaca juga LKPD-nya. Di LKPD namanya juga lembar kerja, nanti ada perintah di bawahnya, itu dijawab ya, dijawab. Itu angkat ke dalam tulisan, itu sudah siapkan kertasnya supaya gampang nanti presentasinya. Mohon maaf darurat. Adanya dulu. Jadi kita presentasikan sesuai LKPD-nya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Macam-macam sholat sunnah sholat sunnah Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah 1 bulan Ramadan berpuasa. Pimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan diawali niat akidah di dalam hati. Niatnya usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali dan seterusnya dilaksanakan seperti sholat fardu. Pada rakaat kedua takbir lagi sebanyak 5 kali dan seterusnya dilaksanakan juga seperti sholat fardu. Alasannya sudah didapat? Sudah. Sudah paham? Sudah. Sudah tahu ketentuannya? Sudah. Sudah tahu tadi yang dibahas? Sudah paham? Insya Allah. Berarti tinggal mempraktikkannya. Minggu depan kita belajar mempraktikkannya. Oke. Kalau memang ada yang belum jelas dan mau ditanyakan, silakan mengenai sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah yang tadi dibahas. Pada waktu kapan? Saat sholat itu dilaksanakan untuk memperhitungkan hujan pada saat musim kemarau berkepanjangan. Terima informasinya? Iya, berarti sholat istisqa itu dilakukan kemarau panjang ya? Oke, terima kasih Ebi. Tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillah, ternyata kita bisa bekerja sama. Kelompok munfarid, kelompok berjamaah, kelompok jamaah dan munfarid masih semangat? Masih semangat? Insya Allah. Harus semangat sampai selesai. Buat kalian di rumah, cari informasi lagi mengenai sholat sunnah yang dibahas di sini. Ya, cari informasi di rumah, boleh tanya ke mama, boleh tanya ke bapak, boleh tanya ke guru ngaji tentang ketentuan-ketentuannya, tentang cara-caranya, supaya kita minggu depan dapat mempraktikkannya dengan benar. Silahkan cari informasi ke orang tua, ke mama, ke bapak, ke guru ngawas. Terima kasih sekali lagi. Inti dari kegiatan pembelajaran ini kita membangun kerjasama, belajar membiasakan bekerja sama. Jadi tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih tahu, tetapi kita sama-sama harus tahu. Yang lebih tahu, yang lebih paham duluan bisa membagi informasinya terhadap teman-teman yang belum paham, yang belum mengerti. Kesimpulannya, kita sebutkan bersama-sama sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid, secara berjamaah ataupun bisa berjamaah juga, bisa munfarid. Kita sebutkan bersama-sama. Farid contohnya. Sholat sunnah, sholat sunnah, tahajud. Apalagi? Tahiyatul masjid. Ada lagi? Duha. Ada lagi? Istighfar. Sebetulnya banyak, yang bahasanya 5 saja dulu ya. Lanjut, lihat kembali sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah.
dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yuk akhiri bersama pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Baik, kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas ya Bu ya. Dan hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oh, terima kasih. Langsung saja ya Bu ya, tujuan percakapan ini yaitu untuk menggali potensi yang Ibu miliki pada pelaksanaan proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin. Selanjutnya, Ibu diharapkan bisa mengembangkan potensi yang Ibu miliki tersebut pada pembelajaran berikutnya. Sebelumnya kita refleksi dulu nih Bu. Menurut Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi kemarin? Perasaannya tercampur, ada senangnya, ada juga sedikit kurang. Senangnya karena tujuan yang saya harapkan ya sudah alhamdulillah menunjukkan ketercapaian. Kurang senang, bukan kurang senang. Ini refleksi untuk diri saya sendiri, bahwa dalam pembelajaran ya Kak, karena ada kendala ini itu ya ada tidak mulus 100%, ada kecewanya juga. Berarti saya ada kurangnya dari saya yang nanti yang harus diperbaiki ke depannya itu aja. Jadi untuk bahan refleksi saya sendiri sih. Yang kemarin ingin dicapai sudah tercapai atau Kalau tujuan pembelajaran yang saya harapkan dari pembelajaran kemarin sudah tercapai, alhamdulillah sudah tercapai. tercapai ya? Cuma tidak 100%, sampailah 98%. 98% berarti ya Bu. Nah, lalu untuk area pengembangan yang kemarin Ibu kan ingin mengembangkan area pengembangannya kerjasama siswa ya. Nah, itu area pengembangan tersebut menurut Ibu sudah tercapai atau masih ada yang perlu dikembangkan? Kalau kemarin area yang saya tujukan itu kan kerjasama ya. Dalam segi kerjasamanya sudah tercapai. Ada tinggal 0, sekian persen dari keseluruhan peserta dalam tiap kelompoknya masing-masing. Hanya dalam satu kelompok itu yang saya perhatikan, yang saya amati, hanya dari satu kelompok aja ya, hanya satu orang yang sedikit pasifnya. Dan setelah di evaluasi sedikit, ternyata memang sedikit masalah dari pribadinya. Jadi tadi untuk kerjasamanya masih ditemukan satu orang yang pasif, dan itu Ibu sudah setelah melakukan pendekatan ternyata berdasarkan kebutuhan dia sendiri ya, pribadi dia sendiri. Nah, kemarin kan yang ingin dikembangkan itu areanya selain kerjasama itu juga keberanian siswa. Untuk itu poin itu gimana? Nah, poin itu sudah menunjukkan, sudah ditunjukkan dengan presentasi mereka mampu berbicara di depan teman-temannya dengan ya walaupun memang ada canggung sedikit karena itu pengalaman kan, berdasarkan pengalaman mereka, tapi dari overall udah semuanya. Selanjutnya Bu, apakah pembelajaran yang telah Ibu laksanakan itu sudah menurut Ibu nih sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan atau belum? Belum. Sebagian kecil yang belum terlaksana. Bagian besarnya sudah terlaksana sesuai rencana. Cuma ada bagian yang strategi yang tadinya saya rencanakan mau menggunakan strategi jigsaw, mau menggunakan strategi itu tidak terlaksana, terkendala dengan waktunya. Mungkin kedepannya saya harus lebih ini lagi dalam hal manage waktunya, mempersiapkan peserta didiknya, membiasakan bekerja atau belajar dengan berkelompok tersebut supaya mereka pun kalau sudah terbiasa kan insya Allah waktu juga tidak akan terulur dan apa yang kita rencanakan bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oke. Jadi kira-kira nih hambatannya untuk mencapai itu apa? Hambatannya yang pertama kemarin itu ada kendala jaringan
internet ya? Dalam persiapan saya tuh tidak punya video yang offline. Saya sudah merencanakan mau online sebab ya saya sudah pede di sekolah kita kan sudah tersedia jaringan internetnya dan biasanya kan itu mampu kalau menggunakan pembelajaran secara online. Tapi ternyata pada pas kenyataannya internetnya tidak stabil, itu kendala yang pertama. Yang kedua itu memanage waktu itu. Saya memang sudah memanage waktu tersebut, sudah diinformasikan juga kepada siswa. Cuma dalam hal karena siswanya terlalu antusias, anteng dengan penemuan pengumpulan datanya, ya sehingga walaupun mereka sudah diingatkan ini waktunya sudah habis, nanti lagi karena nanti dulu Bu, mereka antusias mengumpulkan datanya, mengumpulkan informasi sehingga mereka bertujuan, memang bagus sih tujuannya pengen maksimal gitu mereka, tapi ya itu jadi terhambat juga ke waktunya, otomatis strategi yang tadi sudah saya bicarakan itu tidak terlaksana. Jadi itu ya Bu, ya dengan internet tadi ya dan manajemen waktu ya. Nah kemudian dengan hambatan tersebut, bagaimana cara Ibu untuk menangani hambatan yang Ibu alami kemarin? Oke, kalau di kemarin saya untuk menanganinya itu jaringan internet saya kan ada 2 alternatif juga, jadi tayangannya tidak serta-merta menayangkan video itu, saya juga menyiapkan PPT-nya, PowerPoint-nya, saya juga menyiapkan bahan ajar yang lainnya, jadi itu antisipasi cara menangani yang kemarin. Cara menangani untuk memanage waktunya kemarin mereka diingatkan karena waktunya sudah habis, saya dan disemangati untuk cepat terus dan akhirnya alhamdulillah bisa presentasi juga. Menurut Ibu nih pada pembelajaran kemarin apa yang sudah baik sehingga menjadi kekuatan bagi Ibu untuk melaksanakan kembali pada pembelajaran selanjutnya? Kekompakan, kolaborasi mereka sudah saya lihat itu lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Sifat atau karakter mereka yang tadinya individualisme sekarang sudah tidak terlihat. Mereka sudah memposisikan diri dengan perannya masing-masing. Dan itu yang membuat saya yang menjadi kekuatan saya untuk menjalankan melaksanakan pembelajaran kedepannya, pembelajaran seperti itu lagi atau berkolaborasi ya, pembelajaran kolaborasi atau kerjasama. Menjadi kekuatan bagi Ibu yaitu kekompakan murid ya, murid sudah terlihat kompak dengan kelompoknya sehingga Ibu akan melaksanakan pembelajaran kedepannya secara berkolaborasi kembali. Nah, baik Ibu, berdasarkan refleksi Ibu tadi, Ibu sudah menyampaikan kekurangan dan kelebihannya dalam pembelajaran. Selain itu, Ibu juga sudah menyampaikan permasalahan yang dihadapi dengan solusi yang telah Ibu lakukan. Sehingga semua itu bisa menjadi kekuatan Ibu untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi pada pembelajaran selanjutnya. Dan berdasarkan hasil observasi saya kemarin, mengenai kolaborasi ya, karena aspek pengembangan yang ingin dikembangkan itu tentang kolaborasi atau kerjasama. Di sini saya masih melihat ada 2 orang yang belum mampu bekerja sama untuk berkolaborasi dengan rekannya. Seperti itu. Kemudian untuk keberaniannya terlihat semua siswa sudah berani tampil ke depan, tapi masih tetap harus dimotivasi untuk lebih baik lagi. Berarti terdapat kesamaan atau ada perbedaan? Seperti itu. Sudah sesuai dengan apa yang saya observasi kemarin ya. Oke, berarti terdapat kesamaan ya Bu ya. Baik, selanjutnya menurut Ibu nih, setelah refleksi tadi, kira-kira rencana apa saja yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran selanjutnya? Pembelajaran yang akan saya kembangkan selanjutnya khusus di kelas tersebut, tetap saya ingin melatih dulu kolaborasinya. Kalau kolaborasinya walaupun memang sekarang sudah mulai terlihat ya, saya tujuan kedepannya ingin kolaborasi di antara mereka itu harus terbiasa. Makanya kedepannya saya akan menggunakan metode pembelajaran filosofi supaya mereka lebih terlihat lagi kerjasamanya dan akan lebih terlihat meriah juga. Dan mereka akan senang, bisa lebih menarik, lebih tertantang juga mungkin ya Bu ya. Ibu kemudian komitmen apa
yang akan Ibu lakukan terhadap rencana hidup? Saya akan berkomitmen pada diri saya sendiri dulu, mulai dari perencanaannya. Perencanaan pembelajaran dengan modal tersebut saya akan matangkan sehingga nanti di pembelajarannya bisa terlaksana. Dan itu saya juga akan meminta rekan untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran sehingga nanti kalau ada yang mengamati ikut membantu, nanti saya akan minta pendapat beliau sehingga saya bisa memperbaiki pembelajaran ke depannya. Dan juga selain itu saya berkomitmen dengan peserta didik bahwasannya demi tercapaian tujuan pembelajaran tersebut kita akan belajar bersama, bersinergi, berkolaborasi dan pelaksanaan pembelajaran dengan baik. Baik, itu jadi komitmen Ibu itu tadi akan mematangkan rencana yang akan Ibu laksanakan nanti dalam pembelajaran, kemudian akan meminta rekan sejawat mungkinnya untuk melakukan observasi di kelas pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran dan meminta umpan balik mungkin ya dari rekan tersebut ya. Kemudian dengan peserta didik agar terjadilah kolaborasi gitu, kerjasama. Baik Bu, apa sekarang Ibu sudah punya gambaran apa yang akan Ibu kembangkan pada pembelajaran selanjutnya? Ya, insya Allah sudah. Selain ini, apa masih ada yang ingin didiskusikan pada percakapan ini? Kalau pembelajarannya sudah cukup, tapi nanti saya mau bertukar pendapat dan nanti sebelum pembelajaran yang akan datang ya, mengenai pembelajaran itu. Kalau sekarang sudah cukup. Untuk tahap selanjutnya ya, Bu, Iya, ya kita nah, berdiskusi lagi. Baik Bu, kalau sudah cukup mungkin hanya ini saja percakapan observasi kita kali ini. Apabila Ibu memerlukan saya menjadi observer pada pertemuan atau pembelajaran nanti, insya Allah saya siap. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Sekian percakapan pasca observasi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.